terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Alfi Azri SPDI, mahasiswa PPG PAI BES 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Takengon dengan NIM 254216015556. Pada hari ini, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMP Negeri 28 Takengon pada kelas 8 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, ketua kelas, coba siapkan barisan teman-temannya, nak. Siap, gerak. Mantap, gerak. Gerak. Gerak, gerak. Sudah boleh masuk? Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Ya, baiklah, seperti biasa, kita sebelum belajar membaca Al-Quran dan membaca doa. Siapa yang mimpin? Lutfi. Oke. Silakan pimpin teman-temannya untuk membaca Al-Quran dan membaca doa belajar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Sadaqallahul Azim. Ya, kita baca doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah, semoga dengan pembacaan Al-Quran dan doa tadi, pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin. Baiklah, hari ini hadir semua anak-anak ibu? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Nama-namanya ya. Cut Azkia Taslima hadir. Lena hadir. Fitria Ulfa Dewi, Silviananda Taprija. Oke, berarti hadir semua ya hari ini ya. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selanjutnya kita biasanya menyanyikan lagu Syarik Nasional. Siapa yang memimpin hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Putri Ayu. Silakan maju ke depan, pimpin kawannya. Untuk anak-anak itu semua, ayo kita berdiri semuanya. Semuanya kita berdiri ya. Oke, pimpin kawannya. Mulai terus. Berkibarlah selamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia.
materi kita hari ini? Materi kita hari ini adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya Ibu mau tahu dulu, masih ingat nggak pelajaran minggu yang lalu? Masih. Masih? Alhamdulillah. Materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, melestarikan alam dengan menjaga lingkungan. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Buang sampah. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Ya, tidak menebang pohon sembarangan dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya cara kita untuk melestarikan alam. Nah, semuanya masih ingat ya? Nah, untuk hari ini Ibu mau tanya, kita sering nggak baca Al-Quran di rumah? Kalian sering nggak baca Al-Quran di rumah? Sering. Setiap hari? Iya. Iya, alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu semuanya anak ya? Soleh. Nah, Ibu mau tanya, kenapa kita harus baca Al-Quran? Kenapa? Agar kita menunjukkan bahwa kita orang agama Islam, ya, orang yang beragama Islam dan mencintai Al-Quran, ya, agar kita lebih paham, ya. Coba lihat yang ada di depan, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu agar kita semuanya mampu, ya, anak-anak Ibu ini semuanya mampu memahami pengertian beriman kepada kitab Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi 4 kitab yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik memahami hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya tentang apa? Tepuk janji fokus. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Janji fokus. Saya bisa, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, berarti semuanya sudah semangat ya? Nah, sekarang coba kalian perhatikan materi yang akan disampaikan melalui video. Tonton videonya. Silakan. Kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Dan kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Persamaan kitab dan suhuf adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita iman ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Ya, sudah ditonton videonya? Sudah paham? Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak dari materi video yang kita tonton tadi? Ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan Fadil. Siapa saja rasul yang menerima kitab dari kitab Ya, siapa saja rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Oke, masih ada lagi? Fahmi, Fahmi, silakan Fahmi. Apa arti iman kepada kita? Apa arti iman kepada kita? Nah, agar kita lebih paham lagi sebelum nanti Ibu ringkas dan Ibu simpulkan, kita sama-sama menyimpulkan materi. Sekarang coba lihatlah pembelajaran yang Ibu sampaikan melalui pemaparan materi di kitab ya. Dan agar nanti pertanyaan dari teman-teman kita itu bisa terjawab
jawab. Ya, perhatikan ke depan. Yang pertama, ya, pengertian iman. Iman artinya secara bahasa itu artinya adalah pengakuan, artinya mengakui, ya, pengakuan kita yang membentuk sikap menerima dan tunduk terhadap apa yang kita akui tadi. Ya, kita yakin itu artinya. Sedangkan menurut istilah, iman itu berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, ya, dan membuktikannya dengan perbuatan. Artinya apa? Antara hati, mulut kita, dan juga perbuatan kita itu berkesinambungan. Ya, ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Apa saja? Yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga Injil. Yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa. Yang keempat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dia materi kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu mau kita membuat kelompok seperti biasa, ya. Dan nanti Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Ya, di situ kita kerjakan bersama kelompoknya, dan yang nanti akan dinilai itu yang pertama kerjasama dengan kelompok. Ya, jadi duduk terus di kelompoknya masing-masing. Ya, sudah. Oke, silakan perwakilan kelompoknya untuk mengambil bahannya di depan. Silakan. Ini untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Ini. Paham ya? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan biar Ibu yang ke bangku kalian. Paham ya? Kerjakan. Bisa? Boleh ini langsung jawab di kanan, boleh. Pokoknya kalian atur aja gimana bagusnya. Ya? Oke, silakan dikerjakan. Boleh yang saya tinggal di samping juga boleh. Yang penting jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Ya, nanti kalau sudah silakan kalian tempel di laporannya. Ya, ini satu pengertian kitab, satu lagi pengertian subuh. Untuk referensi yang penting sesuai sama pertanyaannya. Bisa dulu. Gimana Bu Ami? Sudah selesai? Sudah lama kelompok ya? Berarti sudah selesai ya? Kalau sudah selesai semua, biar kita presentasi ke depan berdasarkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Lena, ini teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Jamina. Perkenalkan nama saya Julia. Perkenalkan nama saya Kadin. Yang akan dijelaskan oleh Jamina. Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Kapan kitab suci Al-Quran diturunkan? Pada abad ke-7 Masehi.
Di manakah Al-Quran? Hanya ingin dapat kami jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Ada. Kami dari kelompok 1 Ya, ingin kelompok berapa yang ingin bertanya? kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita mencintai Al-Quran? Ya, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita itu mencintai Al-Quran? Coba kelompok 4 silakan menjawab pertanyaan dari teman kita. Sudah? Oke, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara kita mencintai Al-Quran adalah dengan membaca, memahami, serta mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tepuk tangan ya untuk teman kita. Yang ingin dapat kami sampaikan, bila kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya adalah Silakan nama saya Lutfi. kami akan menjelaskan hasil kami yang akan dibacakan oleh dua teman. Kami akan menjelaskan tentang kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kapankah kitab Injil diturunkan? Abad ke-1 Masehi. Pada Nabi Daud. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apakah ada tanggapan dari teman-teman ini? Ada tanggapan? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 3? Kami Bu, Ya, silakan kelompok 4. mengapa Allah menurunkan kitab Injil? Mengapa Allah menurunkan kitab Injil? Sudah? Oke. Kami akan menjawab dari kelompok 4. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi dari kitab Taurat. Ya. Kitab Injil, mereka menjawab kitab Injil itu diturunkan untuk menyempurnakan dari isi dari kitab-kitab Taurat. Ada lagi yang mau menambahkan atau yang mau menanyakan? Nggak ada, berarti sudah benar ya? Benar. Oke, kalau sudah benar kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nizara Jematan. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Melita. Yang akan dijelaskan oleh Melita. Saya akan memperjelaskan tentang kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan dari Ya, Bu. kelompok 3? Apa isi kitab Zabur? Apa isi dari kitab Zabur? Sudah? Ada jawabannya? Oke, silahkan dijawab. Kami akan menjelaskan di kelompok 3. Jawabannya adalah kitab Zabur berisi tentang nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang mau menambahkan? Sudah? Alhamdulillah, berarti sudah? Baik ya, sudah benar ya. Kitab Zabur berisi tentang pujian, nasihat, dan juga sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 4 sudah dipahami materi hari ini? Sudah. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yang pertama,
Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah telah mengirimkan dan telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul-rasulnya. Yang kedua, ada sejumlah kitab dan suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Ada yang berbentuk kitab, ada yang berbentuk suhuf. Selanjutnya ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Yang pertama kitab Taurat. Kepada Nabi apa diturunkan? Kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan yang keempat kitab suci Al-Quran. Itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan ada juga ya wahyu Allah yang diturunkan dalam bentuk suhuf. Itu kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Ibrahim. Ya. Dari sini paham ya materi kita hari ini? Kalau sudah paham, Ibu mau melihat pemahaman kalian berindividu. Ya. Jadi kalian silahkan menjawab soal yang akan Ibu bagikan. Jawab pertanyaannya sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, tulis namanya masing-masing ya. Oke, kerjakan masing-masing, nggak perlu lihat kanan kiri. Terima kasih. Ayo yang sudah. Oke, sudah semua ya? Sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Oh, masih ada? Oke, sudah. Terima kasih untuk jawabannya hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Ya. Oke, untuk selanjutnya minggu depan nanti kita akan berjumpa lagi dengan guru yang sama dengan materi yang berbeda. Materi kita minggu depan adalah tentang sifat amanah dan juga jujur. Jadi Ibu mau kalian di rumah baca bukunya, materinya tentang sifat amanah dan juga jujur. Ya? Bisa? Bisa. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, seperti biasa kita membaca doa dan salawat. Silahkan siapa yang mimpin? Sufi. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, kalau ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Sampai berjumpa minggu depan dengan materi selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.